Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita senantiasa. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya dan adil lakunya? Keselamatan dari Allah diperlihatkan kepadanya. Bersuruhlah kepadanya pada waktu kesesakan. Maka dia akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan dia. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas gereja yang betah dalam doa dan kerja, atas korban baktinya bagi Raja semesta, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Umat Tuhan di GKI Banjarnegara, kita mengakui bahwa kebaktian Minggu Transfigurasi ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, penyertaan-Mu pada kesempatan kami kali ini, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah datang kepadamu ya Bapa, untuk memuji, memuliakan, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Itu semua hanya karena berkat dan kekuatan daripadamu yang Engkau telah curahkan kepada kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas segala rencana yang Engkau sudah sediakan bagi kami ya Tuhan,
sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Namun kadang kami memberontak dari rencana-Mu ya Tuhan, kadang kami mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kami melakukan dosa kesalahan hanya untuk mementingkan keinginan kami pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Engkau mau mengampuni kami, Engkau mau membimbing kami kembali ya Tuhan, untuk selalu dalam rencana-Mu, untuk selalu dalam jalan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami yang melekat kepadamu akan beroleh damai sejahtera, kehidupan dan sukacita yang akan Kau curahkan selalu pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saudara, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa, memohon pimpinan dan pernyataan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kembali kami boleh bersyukur pada saat ini. Kami boleh beribadah bersama, sekalipun di tempat masing-masing berada. Kami tetap disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Dan kini, firman Tuhan kembali boleh kami hayati bersama. Firman Tuhan boleh kami renungkan bersama. Karena itu kami mohon Roh Kudus, tuntunlah kami. Ketika kami membaca merenungkannya, kami sungguh boleh memahami apa yang kami baca dan renungkan itu. Roh Kudus juga tuntun hamba ketika boleh Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu itu sungguh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, bersabdalah kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita pada saat ini, di Minggu Transfigurasi ini, terambil dari Markus pasal 9, ayat 2 hingga yang ke-9. Markus pasal 9, ayat 2 hingga yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 hingga yang ke-9, demikian bunyinya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa
di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, baru saja kita merayakan Imlek. Nah, apa yang diingat ketika Imlek itu? Oh ya, betul, kue keranjang. Pakaian baru. Pakaian baru berwarna merah. Nah, tidak lupa juga angpau. Saudara, itu semua bukan sekedar bentuk materi sebenarnya, tetapi ada maknanya. Nah, mari sekarang saya mengajak kita untuk melihat kue keranjang. Apa makna kue keranjang? Kue keranjang itu melambangkan sesuatu yang manis. Kue keranjang rasanya manis, karena itu melambangkan sesuatu yang manis. Maka dengan lambang itu, manusia mengharapkan tahun yang dijalani ini akan terasa manis. Kue keranjang juga disusun bertingkat semakin tinggi. Nah, ini juga melambangkan prestasi yang terus meninggi, prestasi yang terus meningkat. Jadi, ada harapan yang disimbolkan dengan kue keranjang tersebut, yaitu setiap orang berharap ada yang manis dari hidupnya. Dan itu terjadi dalam kehidupan ini yang dan terus meningkat dan terus meningkat. Kesehatan yang semakin baik, tabungan yang bertambah banyak, pekerjaan semakin membaik dan banyak memberi hasil. Dan yang belum punya momongan, harapannya tentu mendapatkan momongan itu. Dan yang belum dapat jodoh, ya berharap agar dapat jodoh. Nah, saudara, ketika orang juga merayakan Imlek, dia memakai baju baru. Nah, baju baru ini sebenarnya lambang semangat baru. Dan disarankan apa? Memakai baju berwarna merah. Kenapa merah? Karena sebagai lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Tetapi ada yang tidak dianjurkan, yaitu memakai baju berwarna hitam dan putih. Karena apa? Karena itu melambangkan duka. Nah, tentu orang tidak
berharap di masa Imlek ini kok mendatangkan duka. Nah, saudara, yang merayakan Imlek berharap ada kebahagiaan dalam hidupnya. Dan tentu kita pun mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dan sedapat mungkin tidak mengalami penderitaan. Saudara, kebahagiaan seringkali diukur dengan keberhasilan mendapatkan sesuatu yang didambakan. Nah, apa yang didambakan dalam hidup ini? Sehat? Ya, tentu kita berharap kita selalu sehat. Pekerjaan yang menghasilkan uang banyak, jodoh yang perkasa atau yang cantik, anak yang membanggakan. Nah, saudara, ketika kita berhasil mendapatkannya, maka kita akan berkata, aku orang yang bahagia. Saudara, apakah benar ukuran kebahagiaan itu seperti yang disebutkan di atas? Kalau benar, maka Petrus tidak salah kalau dia menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegurnya. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Saudara bisa baca di Markus 8 ayat 31 dan 32. Saudara, bagi Petrus itu adalah sebuah kegagalan hidup yang tragis. Seseorang harus menderita, ditolak, dan pada akhirnya dibunuh. Tetapi ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berubah rupa dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, serta nampak pula Elia dan Musa ada bersama dengan Tuhan Yesus, maka berkatalah Petrus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara, Petrus merasa bahagia karena melihat kemuliaan yang ada di depan matanya. Ia beranggapan bahwa seperti itulah juga yang akan dia dapatkan. Ternyata Petrus belum memahami makna kemesiasan Tuhan Yesus. Saudara, peristiwa transfigurasi atau peristiwa perubahan rupa ini sangat berharga bagi Tuhan Yesus yang sudah memutuskan pergi ke Yerusalem untuk menghadapi dan menerima salib. Memang tidak dikatakan di Alkitab apa percakapan antara Tuhan Yesus, Elia, dan Musa. Banyak penafsir berkata bahwa kehadiran kedua tokoh besar itu hendak membenarkan dan merestui keputusan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Bukan hanya Elia dan Musa, tetapi Bapa juga merestui keputusan Tuhan Yesus. Dia berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, muncul pertanyaan, kok Tuhan Yesus mau ya pergi ke Yerusalem untuk menghadapi dan menerima salib? Saudara, ada dua kata yang dapat menggambarkan mengapa Tuhan Yesus mau. Yang pertama adalah taat, dan yang kedua cinta. Ia taat melaksanakan tugas yang telah Bapa percayakan kepadanya, sekalipun harus menjalani penderitaan dan salib, serta kecintaannya pada manusia. Saudara, Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia binasa, tetapi
beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kebetulan Minggu Transfigurasi kali ini tepat pada tanggal 14 Februari. Dan orang menyebutnya sebagai Hari Cinta Kasih. Kaum muda biasanya saling memberi coklat dan atau bunga itu yang diberikan. Ya, mungkin juga memberi coklat atau bunga kepada pacar atau ya yang baru ditaksir begitu. Syukur-syukur jadi, harapannya seperti itu. Nah, sekarang apa yang akan saudara berikan pada yang lain sebagai wujud cinta kasih di masa pandemi COVID-19 ini? Saudara, saya punya usul. Bukan berupa barang, tetapi suatu tindakan nyata. Yaitu apa? Taat. Taat. Seperti halnya Tuhan Yesus yang taat. Maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu terjadi karena ketaatan Tuhan Yesus. Maka kita pun diminta untuk taat melaksanakan tugas panggilan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Apa itu? Apa itu? Yaitu menjadi berkat bagi hidup ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang di masa pandemi ini yaitu taat protokol kesehatan. Dengan apa? Melaksanakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oh, mencuci tangan. Ya, sekarang sudah mulai terbiasa kita cuci tangan. Memakai masker, ya, sekalipun kadang terasa tidak nyaman, tetapi ya masih bisalah diatasi. Nah, satu hal lagi, menjaga jarak. Ini yang sulit, karena kita masih ingin bertemu langsung. Kalau bertemu langsung kita bisa ngobrol, bisa temu kangen. Nah, inilah saudara yang sulit di sini nih. Karena dengan bertemu langsung, kita merasa banyak yang bisa kita lakukan dan menyenangkan, saudara. Karena itu, ketika dibatasi, kita merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Tetapi ingat, banyak yang terpapar virus corona karena tidak taat pada protokol kesehatan. Saudara, kalau kita mencintai diri, maka cintailah orang lain. Ketika kita menjaga diri dengan protokol kesehatan, maka kita menjaga orang lain juga agar dia tidak tertular virus corona. Ketika orang lain sehat, kita pun merasa nyaman, damai, dan bahagia. Taat merupakan wujud kasih yang nyata. Saudara, Tuhan Yesus taat pada kehendak Bapa, karena Dia tidak ingin kita terus terpapar virus dosa yang akhirnya membawa kita pada kematian kekal. Karena itu, Dia memvaksinasi kita dengan darahnya agar kita hidup. Tuhan Yesus taat dan rela menanggung derita hingga salib agar saudara dan saya selamat. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersama-sama saat ini bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang terus boleh mendampingi kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan yang memampukan kami untuk terus berkarya dalam hidup ini. Karena cinta kasih-Mu itulah, maka kami dimampukan untuk hidup. Kini secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri, para pejabat daerah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT, semuanya bersinergi, bersama-sama menghadirkan kebijaksanaan yang membangun kehidupan. Secara khusus kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang berjalan. Kiranya vaksinasi sungguh boleh berjalan dengan baik dan makin menjangkau banyak orang, sehingga masa pandemi ini pun boleh segera teratasi dengan baik. Kami juga berdoa bagi perekonomian bangsa kami. Tuhan berkati supaya di tengah-tengah masa pandemi ini, perekonomian pun tetap dapat terjaga dengan baik. Saudara-saudara kami yang kesulitan untuk mendapatkan keuangan, kiranya mendapat pertolongan, sehingga mereka pun sungguh boleh tetap memiliki pengharapan. Kami juga berdoa bagi korban bencana alam, mereka pun mendapat pertolongan yang baik ya Bapa. Kami berdoa bagi para relawan, kiranya mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan untuk mampu menolong saudara-saudara kami yang sedang dalam bencana itu. Bapa, kami juga berdoa bagi guru dan murid. Saat ini mereka masih harus sekolah secara online. Biarlah tetap ada semangat dalam mengajar, dan murid-murid pun tetap memiliki semangat untuk belajar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berilah mereka kesembuhan yang Bapa, sehingga yang sakit pun boleh kembali beraktivitas dengan baik. Di dalam Tuhan, kami percaya boleh mendapatkan kesembuhan. Berkat-Mu menyertai dokter, perawat, apoteker, obat-obatan, makan minum, semua membantu kami untuk mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu. Biarlah kami semua pun tetap boleh sehat dan kuat, tetap boleh berkarya dalam kehidupan ini. Berkat menyertai kami Bapa, sehingga kami sungguh boleh berfungsi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat dan anggota gereja. Kami berfungsi dengan baik, dan kami pun saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan kini bersama-sama kami boleh menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pengumpulan persembahan di rumah memakai amplop atau kantong yang telah disediakan pribadi atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kami hari ini, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pemberian dan berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Biarlah kami bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa, seperti kami juga menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Tuhan beri kami hikmat juga untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, dan juga untuk memberkati banyak orang di sekitar kami ya Tuhan, sehingga terang kasih Tuhan boleh juga menerangi orang-orang banyak di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara, sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah sahabat sesama untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Dan kini, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.